Jadi mata kuliah ini namanya manajemen kualitas air. Tentu di awal-awal saya akan mencoba untuk secara singkat merecall kembali memori bapak-bapak, ibu-ibu semua terhadap parameter-parameter kualitas air yang penting ya. Jadi dari judulnya, nama mata kuliahnya manajemen kualitas air, maka kita bisa menangkap ada kata manajemen. Manajemen itu kan secara umum ditafsirkan atau diterjemahkan sebagai ilmu yang mempelajari how to use resources to get goals ya. Jadi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan ya. Ya, saya kira sudah masuk ini 8 ya. Jadi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, sumber daya apa yang ada di dalam kaitannya dengan kualitas air? Tentunya pengetahuan, ilmu ya. Kemudian mungkin bahan-bahan kimia ya. Kemudian konstruksi kolam ya, itu bisa menjadi bagian dari upaya untuk mencapai hasil atau mencapai tujuan. Sebenarnya apa tujuannya? Jadi kalau manajemen kualitas air adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya, saya kira tujuannya untuk mempertahankan kualitas air berada pada kisaran-kisaran yang optimum, yang dapat mendukung keberlangsungan hidup ikan ya. Kalau dia pembesaran, kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Kalau dia reproduksi atau pembenihannya, tentunya untuk keberhasilan reproduksinya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa penerapan manajemen kualitas air ini merupakan suatu hal yang penting karena dalam budidaya perairan itu berlaku pameo bahwa piara air itu adalah piara udang atau piara ikan itu adalah piara air ya. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana supaya semua parameter kualitas air itu berada pada kisaran optimum. Dan itu yang kita pertahankan, itu yang kita pelihara. Karena semua aktivitas yang mengarah ke budidaya itu ujung-ujungnya juga adalah ke air. Contoh, kita melakukan pemberian pakan. Nah, ternyata secara hasil penelitian dikatakan bahwa 60% atau 70% saja dari pakan yang diberikan itu yang dimanfaatkan oleh ikan atau udang. 30-40% itu tak termanfaatkan. Akhirnya dia hanya akan menumpuk di dasar kolam, di dasar perairan, dan menjadi penyebab penurunan kualitas air, baik dari kehadiran zat-zat toksik akibat penguraian bahan-bahan organik sisa pakan, termasuk sisa-sisa feses ya, atau kalau ada ikan atau udang yang mati itu juga menjadi sumber penurunan kualitas air karena memberi kontribusi pada amoniak ya. Nah, itu semua yang harus kita tangani. Karena meskipun misalnya kita punya benih yang baik, kita punya benih unggul, hasil rekayasa genetika misalnya, tahan penyakit, tapi ketika dia berada pada kondisi kualitas air yang berada di luar dari kisaran-kisaran optimum yang dapat mendukung kehidupannya, maka spesies itu pasti akan mati ya, paling tidak pertumbuhannya akan terganggu. Nah,
Untuk meningkat waktu, saya akan segera presentasikan. Ini saya pakai presentasi dari rekan pengajar dulu ya. Ya. Jadi ini secara umum parameter-parameter kualitas air ini yang akan diperkenalkan kepada teman-teman. Parameter-parameter kualitas air yang dinamikanya mempengaruhi keberlangsungan hidup organisme yang kita budidayakan, dan kemudian nanti akan tiba pada bagaimana memanage parameter-parameter kualitas air tersebut. Ada pH, ada alkalinitas, kesadahan, karbon dioksida, bahan organik, fosfor, nitrogen, H2S, dan elemen mikroelemen dan logam-logam beratnya. Jadi pendahuluan. Jadi kalau kita berbicara tentang air murni, ya, maka mungkin di dunia ini kita tidak akan mendapatkan air yang benar-benar murni. Kenapa? Karena terdapat unsur-unsur yang akan terlarut dalamnya. Apakah itu berasal dari tanah, apakah berasal dari udara, maupun berasal dari metabolisme dari ikan dan udang maupun jasad-jasad renik di dalam air. Nah, unsur-unsur atau bahan tersebut terbagi dalam 3 golongan, ada anorganik, organik, maupun dalam bentuk gas-gas terlarut. Nah, kontribusi dari ketiga unsur tadi, yaitu gas, anorganik, dan organik, itu menentukan sifat-sifat kimiawi air. Kemudian unsur-unsur tersebut ada yang larut, ada yang tidak larut. Nah, kemudian pada umumnya anorganik dapat larut kecuali belerang, sehingga unsur-unsur tersebut di dalam air ada unsur makro, ada unsur mikro. Nah, kita melangkah ke pH. Jadi pH itu singkatan dari puissance negatif pH, atau kalau kita terjemahkan sebenarnya dia adalah logaritma negatif kandungan H+ di dalam suatu perairan. Jadi logaritma negatif konsentrasi ion hidrogen di dalam air. Nah, jadi pH itu sebenarnya diekspresikan dalam 10 pangkat minus, ya. Jadi kalau kita bilang pH 1 itu adalah 10 pangkat minus 1 kandungan H dalam air. Kalau kita pH-nya 10, itu artinya 10 pangkat minus 10, ya, konsentrasi hidrogen di dalam air. Nah, kalau 10 pangkat minus 10 artinya berapa itu? Kalau 10 pangkat 6 kan 1.000.000, berarti 10 miliar. 10, jadi 1/10 miliar konsentrasi ion H dalam perairan. Berarti sangat-sangat kecil. Tapi kalau pH 1, 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1 artinya 1/10. Berarti 1/10 itu 0,1. Jadi konsentrasi H di dalam air pada pH 1 sama dengan 0,1. Ya. Nah, dengan demikian pada pH 1 ion hidrogennya lebih besar daripada pH 10. Kenapa? Karena pH 1 itu hanya 1/10, ya. Sementara pH 10 itu 1/10 miliar. Sehingga pada pH 10 ion H-nya sangat kecil.
Karena sangat kecil, maka dia menjadi basah ya. Sementara pH 1, karena ion H-nya sangat besar, maka dia menjadi asam. Seperti kita ketahui, ion H+ itu memberi efek asam, sedangkan ion OH- itu memberi efek basah. Ya, ini adalah disosiasi dari air H2O. Jadi H2O ini terpecah menjadi H+ dan OH-. Jadi H+ ini yang menghasilkan asam, OH- ini yang menghasilkan efek basah dalam air. Nah, kemudian pH 7 itu adalah pH untuk yang netral ya. Nah, biasanya air murni itu pH-nya sekitar 7. Nah, seperti dikatakan tadi, semakin tinggi ion H+, maka ion OH- akan lebih rendah. Jadi ini berbanding terbalik ya. Nah, sebaliknya jika OH lebih tinggi, maka H+-nya akan lebih rendah. Jadi ini suatu hubungan yang berbanding terbalik. Nah, kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi nilai pH. Jadi ini misalnya dikatakan CO2. Apa efek CO2 terhadap pH? Nah, ini yang perlu kita pahami, karena ini juga nanti akan berhubungan dengan manajemen berikutnya ya, untuk kuliah-kuliah berikutnya. Jadi CO2 itu ketika bertemu dengan unsur atau larut atau masuk di dalam air, dia akan menghasilkan senyawa baru, yaitu H2CO3 ya. Nah, H2CO3 ini itu bisa terurai menjadi H+ tambah HCO3. Nah, berarti dari sini kita melihat bahwa akan ada komponen H+. Nah, sementara kita tahu tadi bahwa H+ itu punya kemampuan menurunkan pH, pun potensial menurunkan pH. Nah, jadi bagaimana hubungan antara CO2 dengan pH? Maka kehadiran CO2 dalam air berpotensi untuk menurunkan pH. Nah, itu. Jadi di sini dikatakan tinggi rendahnya pH tergantung beberapa faktor seperti kandungan atau konsentrasi CO2. Nah, dari uraian tadi kita sudah tahu bahwa ketika konsentrasi CO2 tinggi di perairan, maka pH akan cenderung untuk turun. Nah, kemudian konsentrasi garam-garam karbonat dan bikarbonat. Tadi dikatakan bahwa pH itu dipengaruhi juga oleh keberadaan dari garam-garam karbonat atau bikarbonat. Nah, kita coba jelaskan kira-kira apa efek dari CaCO3 ini. Nah, misalnya di dalam perairan masuk komponen yang bisa merubah pH, katakanlah unsur H+. Jadi misalnya di dalam perairan ketambahan
komponen-komponen atau senyawa-senyawa yang mengandung H+. Nah, kemudian di dalam perairan juga terdapat garam-garam karbonat. Apa yang terjadi? Maka CaCO3 ini akan mengalami penguraian seperti ini, -2, sementara Ca itu +2. Nah, ketika ada H+, maka dia akan ketemu dengan komponen lain yang bermuatan negatif. Nah, yang bermuatan negatif di sini adalah CO3-2 ya ini ya. Maka yang terjadi adalah H+ ini akan berikatan dengan CO3-2 menghasilkan senyawa baru H2CO3. Nah, apa konsekuensi dari diikatnya H+ ini oleh CO3? Nah, kita tahu bahwa H+ ini punya potensi untuk menurunkan pH. Namun keberadaan garam karbonat ini yang kemudian terpecah menjadi Ca dan CO3, maka H+ ini akan diikat oleh CO3 menghasilkan H2CO3. Nah, ada analogi bahwa singa yang berbahaya itu adalah singa yang lepas, ya. Tapi kalau kapan singa itu diikat atau dimasukkan dalam kerangkeng, maka dia tidak berbahaya. Nah, sama mungkin analoginya ini bahwa H+ yang berdiri sendiri ini berbahaya, bisa menurunkan pH air. Tetapi karena dia diikat oleh CO3 membentuk H2CO3, maka dia tidak berbahaya lagi. Nah, ini ilustrasi bagaimana garam-garam karbonat bisa meredam perubahan pH di dalam air dengan melalui penangkapan atau pengikatan H+. Nah, sekarang saya demonstrasikan bagaimana kalau yang masuk ke dalam perairan itu adalah OH- yang kita tahu berpotensi justru menaikkan pH. Nah, kehadiran OH- ini juga akan diredam oleh garam-garam karbonat ini. Nah, kalau ketika H+ yang masuk, yang menangkapnya adalah yang bermuatan negatif, maka kalau OH- yang masuk, maka yang akan menangkapnya adalah yang bermuatan positif. Apa yang bermuatan positif? Yaitu Ca. Maka Ca ini yang akan menangkap, membentuk, menghasilkan Ca+2 menangkap OH- ini akan menghasilkan CaOH2. Nah, kenapa 2? Jadi OH-nya 2 kali karena OH itu muatannya hanya -1, sementara Ca itu muatannya positif 2. Sehingga supaya Ca dengan OH bisa berikatan, maka OH-nya harus 2. Jadi CaOH 2 kali. Nah, ini mendemonstrasikan bagaimana pengaruh garam-garam karbonat ini dalam meredam pH. Jadi kita lihat ada OH-, dia segera ditangkap oleh Ca, ya, menghasilkan CaOH 2 kali. Nah, seperti tadi, yang berbahaya itu adalah OH- yang lepas. Tapi ketika OH- ditangkap
atau diikat, dia menjadi tidak berbahaya lagi. Nah, ini kita sudah menjelaskan pengaruh pH, bagaimana pH dipengaruhi oleh karbon dioksida, bagaimana pH dipengaruhi oleh garam-garam karbonat. Jadi kalau tidak ada karbonat atau bikarbonat tadi, kehadiran H+ pasti akan menurunkan pH, kehadiran OH- akan menaikkan pH. Tetapi karena adanya garam-garam karbonat, maka dia tidak menghasilkan goncangan pH. Itulah juga yang disebut dengan pH buffer. Nah, kemudian proses dekomposisi bahan organik dasar perairan. Nah, kemudian ini sudah dijelaskan tadi ya. Nah, bahwa semakin banyak CO2 yang dihasilkan, reaksi bergerak ke kanan melepaskan ion akan pH menjadi turun ya. Jadi ini gambarannya tadi, bahwa kalau karbon dioksida banyak, pH akan turun. Apabila karbon dioksida dimanfaatkan dalam proses fotosintesis, maka karbon dioksida akan turun sehingga menyebabkan pH naik. Jadi di sini digambarkan bahwa karbon dioksida berperan di dalam menaikkan atau menurunkan pH. Dan kita tahu bahwa karbon dioksida itu dihasilkan dalam proses respirasi. Jadi ketika hewan atau tumbuhan bernafas, maka cenderung pH akan turun. Tetapi ketika fotosintesis terjadi di mana karbon dioksida dimanfaatkan, maka akan terjadi penurunan karbon dioksida, dan pada saat itu pH akan perlahan naik ya. Nah, ini pada peristiwa fotosintesis, fitoplankton dan tanaman air mengambil CO2 dari air selama proses fotosintesis, sehingga mengakibatkan pH air meningkat pada siang hari dan menurun pada malam hari. Jadi dari sini terlihat bahwa bagaimana hubungan antara karbon dioksida dengan pH. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan bagaimana efek pH terhadap kehidupan ikan. Jadi kalau dia di bawah 4,5, pH di bawah 4,5 itu sudah bersifat racun bagi ikan. Sebaliknya kalau di atas 9, pertumbuhan ikan akan terhambat. Nah, ini juga hubungannya dengan pH, bahwa ketika 4 dan 5 tidak ada reproduksi, sekitar 6,5 sampai 9, inilah kisaran yang baik untuk reproduksi. Kemudian di atasnya itu mematikannya. Nah, kesadahan. Nah, saya ingin menyampaikan perbedaan kesadahan dan alkalinitas ya. Jadi nanti ada alkalinitas juga. Nah, apa yang saya gambarkan tadi ini, bagaimana CaCO3 ini tadi dengan mudah saling berpisah ya, ini menggambarkan karakteristik parameter kualitas air yang disebut dengan alkalinitas. Sementara yang lainnya adalah kesadahan. Jadi alkalinitas dan kesadahan itu memiliki komponen yang sama, bahwa dia itu merupakan sama-sama merupakan garam dari dalam susunan berkala unsur itu, dia kelompok dari 2A. Garam-garam dari kalau di susunan berkala unsur di kimia itu mungkin masih ingat
ada tabel periodik di kimia itu ya. Nah, itu merupakan garam-garam yang terbentuk dari unsur-unsur penyusun golongan 2A. Jadi kalau dari segi komposisi itu alkalinitas dan kesedahan sama-sama disusun oleh garam-garam dari unsur-unsur yang terdapat di 2A. Jadi misalnya ini kalsium karbonat, itu adalah garam-garam dari kelompok 2A ini. Tapi ada perbedaannya, bahwa pada alkalinitas itu ikatannya lemah, sementara pada kesedahan ikatannya kuat. Jadi perbedaannya di situ. Nah, apa yang saya gambarkan tadi, bagaimana Ca atau CO3 berperan dalam menangkap H+ dan OH-, itu menggambarkan sifat dari alkalinitas ya. Jadi dia menggambarkan sifat dari alkalinitas yang ditandai dengan karakteristik bahwa ikatannya lemah. Nah, karena ikatannya lemah, maka ini dengan mudah lepas. Jadi CaCO3-nya dengan mudah lepas, sehingga membentuk atau menjadi penyelamat goncangan pH dengan mengikat baik H+ maupun OH-. Tetapi pada kesedahan itu ikatannya kuat, sehingga dia tidak akan pecah ya, tidak akan pecah. Jadi ini tidak lepas antara Ca dan CO3, sehingga tidak bisa berfungsi, tidak bisa menjadi buffer pH. Jadi ini yang harus diingat. Karena ikatannya kuat, maka Ca dan CO3 tidak lepas. Berikatannya kuat, tidak akan lepas, sehingga tidak bisa memberi peran sebagai buffer pH atau mempertahankan guncangan pH. Jadi ini perbedaannya tadi antara alkalinitas dengan kesedahan. Kesedahan inilah yang saya maksud tadi, bahwa dia punya ikatan yang kuat, yang tidak akan melepaskan atau memisahkan ikatan garam-garamnya, sehingga tidak berperan di dalam tidak mendukung karakter buffer capacity dalam perairan. Nah ini kesedahan, di bawah 50 lunat, di atas sangat sadah ya. Jadi kemudian itu yang terpenting kalau disediakan. Nah, di alkalinitas tadi kita sudah sampaikan bahwa dia punya karakteristik buffer capacity. Nah, sehingga supaya kemampuan buffer capacity ini menguat, maka kita harus selalu melakukan pemupukan. Nah, inilah dalam manajemen kualitas air kita butuh untuk meningkatkan alkalinitas ini. Caranya ya kita menambahkan kalsium. Ya, kita menambahkan kalsium. Caranya bagaimana? Kita melakukan pengapuran. Jadi itu pengapuran ditujukan untuk meningkatkan alkalinitas, sehingga pada gilirannya pH akan meningkat. Nah, itu terkait alkalinitas. Kemudian oksigen terlarut. Nah, oksigen terlarut ini, kalau kita bicara oksigen terlarut, maka kontributor oksigen terlarut terbesar adalah fotosintesis ya. Jadi fotosintesislah yang memberikan kontribusi kepada oksigen terlarut di perairan. Selain fotosintesis, sebenarnya masih ada kontribusi oksigen yang lainnya, yaitu yang berasal dari atmosfer.
Jadi oksigen yang terdapat di atmosfer bisa juga melakukan penetrasi masuk ke dalam perairan, tetapi tentunya harus dibantu oleh adanya riak-riak di permukaan, sehingga mempermudah atau membantu percepatan difusi oksigen dari atmosfer masuk ke dalam perairan. Nah, dalam konteks mempermudah masuknya atau difusi oksigen dari atmosfer ke dalam perairan ini, maka di budidaya intensif udang biasa kita menemukan peralatan berupa kincir air. Jadi kincir air itu ya hanya membantu infiltrasi atau difusi oksigen dari atmosfer masuk ke dalam badan air. Nah, kemudian, saya kira mudah-mudahan tidak ada yang lupa ini fotosintesis persamaannya ya. Persamaan adalah 6 air tambah 6 karbon dioksida, kemudian menjadi glukosa C6H12O6 ditambah O2. Jadi fotosintesis menghasilkan oksigen, sebaliknya respirasi menghasilkan karbon dioksida. Nah, ini kincir air untuk pengadukan upaya meningkatkan kadar oksigen di dalam perairan. Nah, kemudian bagaimana atau proses penurunan kadar oksigen? Kadar oksigen dimanfaatkan oleh oleh hewan maupun tumbuhan untuk respirasi. Jadi jangan salah bahwa di malam hari tumbuhan itu juga akan melakukan respirasi. Mungkin Anda pernah mendengar nasihat jangan taruh bunga-bunga di dalam kamar tidur. Karena apa ya? Nanti akan rebutan oksigen sama bunga-bunganya. Karena bunga-bunga itu, tanaman pot itu di malam hari juga akan bernafas, respirasi, sehingga menghisap oksigen. Nah, inilah proses salah satu komponen manajemen bahwa respirasi oleh fitoplankton di dalam kolam itu harus dikontrol supaya jangan sampai lebih banyak oksigen yang diambil oleh fitoplankton dibanding oksigen yang dibutuhkan oleh udang dan ikan yang kita pelihara. Karena kapan kondisinya seperti itu, maka ikan dan udang akan terancam kehabisan oksigen. Nah, karena itu ada juga nanti manajemen misalnya mengurangi jumlah fitoplankton di dalam perairan dengan cara ya salah satunya menggunakan bahan kimia yang disebut algasida ya. Nah, kemudian ada juga istilah kelarutan oksigen. Nah, kelarutan oksigen ini jadi harus dijelaskan bahwa kaitannya dengan oksigen ada dua karakteristik, ada dua parameter yang harus Anda hafal, yang harus Anda paham. Jadi dalam kaitannya dengan oksigen, jelaskan saja semua. Ada dua istilah yang yang pertama adalah DO atau dissolved oxygen. Nah, ini oksigen terlarut ya. Jadi oksigen terlarut. Jadi kalau kita ambil DO meter, kemudian kita ukur di kolam, nah itulah adalah data DO. Nah, ada istilah lain yang disebut SO, singkatan dari solubility of oksigen. Bahasa Indonesianya kelarutan oksigen. Jadi harus dibedakan. Kelarutan oksigen adalah suatu konstanta yang menunjukkan banyaknya oksigen yang
larut di dalam air pada suhu dan konsentrasi tertentu. Jadi ini banyaknya oksigen yang dapat larut dalam air pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, artinya apa? Oksigen itu, DO itu bisa berubah-ubah, ya. Ini bisa berubah-ubah karena menyangkut, karena dinamikanya ditentukan oleh fotosintesis, respirasi, dan lain-lain. Tapi SO karena dia adalah suatu konstanta, maka dia tidak berubah atau tetap. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi DO itu adalah kandungan oksigen dalam perairan, sedangkan SO itu banyaknya oksigen yang larut dalam air pada suhu dan tekanan tertentu. Jadi ini adalah konstanta, ya. Nah, ini seperti ini. Jadi pada suhu 0 maksimal oksigen yang bisa larut di dalam perairan adalah 14,6. Jadi kelarutan oksigen ini sesungguhnya menunjukkan kapasitas maksimum dari perairan memegang oksigen pada suhu dan tekanan atmosfer tertentu. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari angka-angka ini? Nampak bahwa semakin tinggi suhu, semakin rendah SO. Artinya semakin tinggi suhu, maka kemampuan air memegang oksigen itu semakin rendah. Nah, bagaimana dengan garam? Kadar garam. Nah, semakin tinggi garam, semakin tinggi salinitas, semakin rendah pula SO. Jadi itu ya. Nah, ini bagaimana efek dari oksigen. Nah, ternyata untuk kondisi yang bagus itu ya minimal 1-5. 1-5 itu mungkin bisa hidup, tapi pertumbuhannya lambat. Tetapi yang disukai adalah di atas 5. Nah, kalau di bawah 1 itu bisa langsung mati. Nah, karbon dioksida, tadi disebutkan karbon dioksida bereaksi dengan H2O membentuk H2CO3, ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, karbon dioksida itu punya efek menurunkan pH. Nah, sedangkan yang ketiga ya bisa juga potensial untuk menjadi keracunan, ya, bahkan keracunan. Nah, ini sumber-sumbernya. Kemudian kelarutan oksigen, kalau tadi SO semakin tinggi suhu semakin rendah kelarutan oksigen, ternyata untuk karbon dioksida juga begitu, semakin tinggi suhu semakin rendah kelarutan oksigen. Nah, kemudian apalagi yang perlu disampaikan di sini? Nah, sekitar 15 ppm dia sudah merupakan racun bagi organisme. Nah, kemudian dibutuhkan untuk fotosintesis. Nah, dapat mempertahankan kestabilan pH juga, ya, karena keberadaan karbon dioksida, ya, kita kembali ke sini. Tadi karbon dioksida tambah air menghasilkan H2CO3. Nah, H2CO3 ini juga, ya, HCO3 ini juga ya punya karakter kurang lebih sama dengan ini.
dia bisa juga menjadi buffer capacity, ya, menjadi buffer, ya. Jadi dia bisa mempertahankan pH, kestabilan pH di dalam air. Apalagi kemudian BOD, jumlah oksigen terlarut yang diperlukan mikroorganisme untuk mengurai dan mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Jadi ada BOD, biological oxygen demand, banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh hewan-hewan bernik untuk mengurai suatu bahan organik yang ada dalam air. Jadi biasanya ini menjadi semacam parameter untuk mengetahui seberapa banyak bahan organik dalam air. Jadi kurang lebih misalnya kita ambil air dulu, di dalamnya ada bahan organik, di dalamnya juga hidup organisme pengurai, kemudian di awal pengukuran kita mengukur berapa banyak DO-nya, kemudian setelah itu dibiarkan misalnya sampai 5 jam, kemudian setelah 5 jam kita ukur lagi berapa penurunan oksigen setelah 5 jam. Nah, itulah oksigen yang dikonsumsi oleh oleh bakteri untuk mengurai bahan organik dalam waktu 5 jam. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bahan organiknya tinggi, maka BOD-nya juga akan tinggi. Apalagi ini COD juga, kebutuhan oksigen, yang jumlah oksigen yang dibutuhkan mengoksidasi bahan organik yang ada dalam sampel air, atau banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik menjadi CO2 dan H2O. Jadi kalau tadi BOD digunakan oleh mikroba untuk mengurai, kalau ini mengoksidasi zat organik menjadi CO2 dan H2O, ya. Jadi nah, kemudian fosfor ini bagian dari komponen yang dibutuhkan di perairan untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton, ya. Nah, kemudian amonia ini racun, ya. Jadi menyangkut amoniak, ya. Amoniak itu NH3. Nah, dia bisa menangkap N, kemudian menghasilkan NH4. Di mana NH4, NH3 ini beracun, sementara NH4 ini kurang beracun. Nah, reaksi ini bersifat bolak-balik. Artinya ada kemungkinan terjadi pergerakan sebaliknya, bahwa NH4 yang berubah menjadi NH3. Jadi bisa NH4 menjadi NH3, bisa juga NH3 menjadi NH4. Lalu kapan terjadi NH3 menjadi NH4? Jadi NH3 menjadi NH4 diketahui itu berlangsung ketika pH rendah. Sementara pH amonium yang kurang beracun menjadi NH3 yang beracun itu justru pada pH tinggi. Nah, kemudian NH4 ini dengan aktivitas
aktivitas bakteri bisa juga berubah menjadi NO2, kemudian dengan penambahan oksigen dia bisa juga menjadi NO3. Jadi ini adalah siklus-siklusnya, perputarannya, bahwa ini ada kontribusi dari bakteri, Nitromonas, Nitrosomonas ya. Di sini juga ada kontribusi dari bakteri. Nah, disinilah dalam manajemen berikutnya, bagaimana kita merubah tadinya beracun, kemudian menjadi kurang beracun, kemudian menjadi NO2 ini yang menjadi komponen pupuk berdasarkan kontribusi dari bakteri yang disebut dengan nitrobakter ya. Nitrobakteri atau Nitrosomonas. Nah, ini juga nanti akan menjadi bagian dari aplikasi manajemen, bagaimana untuk merubah yang tadinya beracun menjadi sesuatu yang berguna, yaitu jadi pupuk, dengan pemanfaatan bakteri-bakteri yang disebut bakteri nitrifikasi itu ya, yaitu nitrobakter dan nitrosomonas. Nah, ini nitrat, ini dibutuhkan ya, dia bentuk urea. Jadi ya, ini nitrosomonas tadi yang kita bilang bahwa dia dari NH3 menjadi NO2 berkat bantuan dari nitrosomonas. Nitrobakter NO2 menjadi NO3. Jadi ini pemanfaatan nitrosomonas nitrobakter ini menjadi suatu aplikasi di dalam manajemen kualitas air untuk menghasilkan panen yang aman dari kehadiran bahan-bahan beracun. Jadi kurang lebih itu nitrat juga. Makromolekul ya bisa kita tambahkan di pupuk. Kemudian H2S ini racun. Ini racun ini muncul ketika kondisi dalam anaerob. Jadi kalau misalnya di kolam kita punya sisa-sisa pakan yang menumpuk, kemudian ternyata bertahun-tahun aktivitas budidaya kita tidak pernah mengangkat lumpur dasar yang ada di sisa-sisa pakan yang ada di dasar itu, sehingga terbentuk kondisi anaerob, terbentuk kondisi tidak ada oksigen, maka terbentuklah aktivitas bakteri yang merubah bahan-bahan organik itu menjadi sulfur ya, hidrogen sulfida yang sangat beracun, yang ditandai dengan bau yang seperti telur busuk ya. Jadi itu juga sangat-sangat membunuh. Nanti Anda coba cek dalam kondisi yang jumlah mana yang lebih sedikit yang membunuh H2S atau amonia. Nah, kemudian logam berat. Nah, saya kira ini logam berat ini untuk isu Sulawesi Tenggara ini khususnya jadi bahan pencemar untuk budidaya ya, karena adanya aktivitas tambang. Jadi ada merkuri, ada nikel, kromium, kadmium yang selama ini di teman-teman S1 itu banyak yang menjadikan sebagai topik penelitian, misalnya di bekas galian emas di Bombana yang kemudian ditinggalkan, ternyata kemudian pada saat hujan berisi air. Nah, banyak yang jadikan itu sebagai media untuk budidaya. Nah,
ada penelitian S1 itu yang mencari tahu keamanan pangan dari ikan-ikan yang dipelihara di bekas-bekas tambang yang dijadikan kolam budidaya itu. Apakah ikannya mengandung logam berat atau tidak, karena biar bagaimana ini adalah bekas tambangnya. Nah, kemudian merkuri, timbal, kadmium, ya, dan sebagainya. Jadi fisiknya ya, yang bisa saya ketahui bahwa ketika terjadi bau yang sangat busuk, kayak telur busuk, biasa kan kalau kita menggali-gali sesuatu dalam lumpur, daerah yang berlumpur, pas lumpurnya keluar itu baunya sangat busuk, itu H2S itu. H2S itu biasanya terjadi pada kolam-kolam yang lama tidak di apa-apai ya, lama tidak dibersihkan, lama tidak di ini. Makanya di budidaya udang itu sehabis panen biasanya ada penghisapan lumpur-lumpur dari dasar-dasar itu. Nah, itu juga sebenarnya yang menjadi penyebab di Tenggarai, menjadi penyebab kegagalan tambak-tambak udang setelah digunakan bertahun-tahun. Kemudian karena terlalu banyak input yang diberikan tanpa menghitung, mempertimbangkan carrying capacity daripada tambak, akhirnya terjadi kehancuran, kematian massal. Nah, kemudian setelah itu berkembang teknologi pakai terpal. Nah, itu juga berlangsung beberapa tahun sukses, karena bagusnya setiap selesai panen misalnya, itu terpalnya diangkat, baru lumpur-lumpur yang tersisa baik dari sisa pakan maupun feses itu langsung dibuang, kemudian pasang lagi terpalnya, bikin lagi siklus budidaya yang baru. Tapi itu pun punya kelemahan ya, kolam harus dalam. Kenapa? Karena kalor atau panas tertahan di terpal. Kalau kita tidak pakai terpal, dengan tinggi air di budaya intensif itu ya sekitar 70 cm saja, tidak dalam kan kolam-kolam intensif itu. Dipanggang oleh matahari, air jadi panas. Kalau kolamnya tanah, kalor itu bisa diteruskan ke tanah. Tapi kalau kolam terpal, panasnya tidak kemana-mana, akhirnya naiklah suhu air, udang melompat-lompat naik ke pematan, melompat meninggalkan air karena panas.